Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Mari di kesempatan yang baik ini, sebelum kita berdoa, bergumul di dalam doa kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya akan berikan tema yaitu percaya saja. Mari kita akan buka di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyinya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31 ini menceritakan kisah dua orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini kita dapat menyoroti dua hal pokok penting. Yang pertama adalah sikap dua orang buta. Yang kedua adalah pertanyaan Yesus yang mengatakan, "Percayakah kamu?" Baik, yang pertama sikap dua orang buta. Kita perhatikan sikap yang pertama yaitu mengikutinya sambil berseru. Artinya nya Yesus atau Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru, "Hei Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Begitu ungkapnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara perhatikan sikap ini. Ini merupakan sikap atau usaha seorang buta, dua orang buta ini, ketika mengikuti Yesus. Ini usaha yang tidak mudah sebetulnya. Sebab mengapa tidak mudah? Mengikuti orang yang sedang berjalan, dalam hal ini Yesus, yang dia sendiri, Yesus tidak buta. Bagaimana orang buta mengikuti yang tidak buta? Itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mungkin kalau ada saudari kita Maria di sini, coba suruh mengikuti mungkin Pak Budi yang berjalan di depan, bisa enggak? Kalau Pak Budi ke timur, bisa jadi Maria pergi ke barat, kan begitu ya. Jadi kita lihat di sini satu sikap cukup menarik yang kita bahas di sini. Mengikuti yang buta ini mengikuti Tuhan Yesus yang tidak buta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hal ini ya, sikap orang buta ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Dia membutuhkan, ketika mengikuti Yesus, dia membutuhkan kesungguhan. Pasti dalam perjalanan ketika mengikuti Yesus bisa jadi jatuh bangun, atau bisa juga kakinya terantuk batu, atau bisa juga menabrak, kayak gitu ya. Sambil meraba-raba mungkin. Ini dua orang sama-sama butanya. Kalau satunya tidak buta masih mending ya, dituntun. Tapi dua-duanya buta. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau boleh saya praktekkan, coba dipraktekkan saja. Bagaimana kalau buta mengikuti yang tidak buta? Akan sulit. Oleh karena itu ini cukup menarik untuk kita pelajari dan dapat kita jadikan contoh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dibutuhkan kesungguhan di tengah-tengah keterbatasan dia.
Kesungguhan ini di dalam kamus bahasa Indonesia yaitu perbuatan yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh berbuat, ya, berbuat dengan tulus, melakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dibutuhkan apa lagi? Kalau melihat situasinya seperti itu, yaitu keuletan. Dua orang buta ini ulet, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ulet itu perbuatan sungguh-sungguh, ya, perbuatan yang tidak mudah putus asa, yang disertai dengan kemauan keras, itu ulet. Saya yakin orang buta ini ulet. Ya. Yang ketiga, kalau kita pelajari, kita perhatikan di sini, ketekunan ada di dalam orang buta ini. Ketekunan itu menurut kamus itu ketetapan hati atau sungguh-sungguh rajin, dan ketika ada tugas dia mengerjakannya segala sesuatu itu tuntas. Itu orang tekun. Yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudara, dapat kita pelajari dari pengalaman kisah orang buta ini adalah ketabahan. Bagaimana tidak hatinya tabah di tengah-tengah keterbatasan fisiknya. Mending kalau saya sekarang kacamata ya masih bisa. Kalau dibuka masih bisa ngikuti, ya. Tetapi kalau tidak pakai kacamata, lihat tulisan kecil sudah mulai. Mungkin faktor U, ya. Jadi gitu. Ketabahan itu ketetapan hati atau kekuatan hati. Hatinya kokoh, begitu kuat untuk mengejar sesuatu. Ini yang bisa kita contoh dari orang buta. Yang kelima, Bapak Ibu, saudara-saudara, kesabarannya. Tahan menghadapi cobaan. Cobaannya berat. Dia buta, Bapak Ibu. Coba kita merem sebentar aja. Apa yang dapat kita lihat? Hanya gelap. Bisa mengikuti orang lain? Tidak bisa. Ya, kesabarannya dia menghadapi cobaan kondisi keadaannya. Dan dia tidak lekas putus asa, orang sabar itu, ketika menghadapi persoalan. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara, dari pengalaman ini, ketahanan dari dua orang buta ini luar biasa. Dia kuat, tangguh, walaupun dengan segala keterbatasannya, dia tetap berdoa, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara dan saya? Yang matanya masih melek semua, apakah memiliki sikap seperti itu? Kesungguhan di dalam melayani Tuhan, dengan tulus ikhlas melayani Tuhan. Ulet, tidak putus asa walaupun badai menerpa. Ya, memiliki kemauan yang keras untuk Tuhan, ya untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Kemudian tekun, ya, sungguh-sungguh rajin, tuntas dalam setiap pekerjaan pelayanan mengiring Tuhan. Bagaimana kita dengan kita yang matanya masih melek dua-duanya? Tabah. Ketika ada cobaan datang, apakah kita tetap tabah menghadapi? Cobaannya tidak perlu jauh-jauh. Mungkin tersinggung oleh temannya sedikit, apakah tetap tabah? Mohon maaf, jangan-jangan tersinggung terus tidak mau beribadah lagi, bisa jadi. Sabar juga. Bagaimana dengan kita? Tahan uji juga. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini kisah yang indah yang dapat kita contoh. Saya ketika membaca ayat ini berulang-ulang, banyak berkat yang didapat. Di tengah-tengah kehidupan, mohon maaf, pribadi, bukan berarti yang berdiri di sini tidak punya persoalan. Bapak Ibu, saudara dan saya sama. Sebagai manusia punya persoalan, bahkan persoalan yang berat. Tetapi dari kisah ini, ketika saya membaca, saya boleh belajar dari orang buta ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, yang pertama ketika kita perhatikan dari sikap dua orang buta ini, berarti percaya itu tidak hanya mengungkapkan di bibir. Minggu ke gereja, pelayanan di gereja, itu memang iya. Rajin beribadah, memang iya. Membaca firman Tuhan, ikut pembelajaran Alkitab, ya, baik, bagus. Tetapi tidak hanya itu, tapi menuntut perjuangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus ingat dan sadar, hidup di dunia tidak mudah untuk kita jalani. Banyak tantangan. Tetapi kalau kita tidak siap untuk berjuang menghadapi tantangan kehidupan ini, kita akan kalah.
Bahkan lebih hayal lagi kalah dengan orang buta ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap yang bisa kita teladani dari orang buta itu, perhatikan yang kedua, mendatangi Yesus. Bagaimana mau mendatangi Yesus? Mengikuti saja susah, dia buta. Bapak Ibu Saudara-saudara, berjalan untuk mendatangi Tuhan Yesus tidaklah mudah bagi dua orang buta tersebut. Bagaimana mereka bisa mendatangi Yesus sedangkan matanya tidak bisa melihat? Bukankah jika Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berpergian kemana-mana, kita kan membutuhkan penglihatan. Kita naik motor butuh penglihatan. Impossible kalau tidak butuh penglihatan. Yang bisa naik motor yang matanya masih sehat. Ya. Mengapa kedua orang buta tersebut tetap berusaha untuk mendatangi Tuhan Yesus walaupun memiliki keterbatasan secara fisik? Atau tidak dapat melihat. Hal tersebut dilakukan oleh karena mereka melakukannya dengan totalitas hidupnya, totalitas usahanya, totalitas hidup hatinya. Artinya mata hatinya tetap tertuju pada Yesus saja. Artinya fokus pada Yesus. Sehingga inilah yang memampukan dia bisa mendatangi Yesus. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Apakah tetap fokus pada Yesus ketika datang kepada Tuhan? Percaya berarti hati, pikiran kita juga tertuju kepada Tuhan. Ini yang bisa memampukan kita untuk berjumpa dengan Yesus. Itu sikap yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sikap yang ketiga yang bisa kita contoh dari kisah dua orang buta ini. Perhatikan ayatnya di sana. Ya Tuhan, kami percaya. Ini merupakan bentuk ungkapan atau pernyataan sikap yang ditunjukkan dua orang buta ini dan mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Ketika Yesus bertanya. Hal ini tidak akan berarti apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita hanya sekedar di bibir. Jika tanpa adanya tindakan nyata sebagai orang yang percaya. Seperti kata firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah 0, kosong. Ya, saya percaya Yesus, itu mohon maaf, hanya di bibir. Tapi bagaimana prakteknya? Bapak Ibu bisa perhatikan tindakan orang buta ini. Pertama, dia mengikuti Tuhan. Seperti di awal sudah sampaikan, dan berseru-seru. Itu orang yang percaya. Kedua, datang kepada Tuhan. Ini orang percaya. Ketiga, memasyurkan Tuhan. Percaya berarti ada tindakan iman sebagai orang yang percaya. Bukan sekedar di bibir saja, pengakuan saja. Ini sikap dari dua orang buta itu yang bisa kita teladani. Yang keempat, sikap yang berikutnya yaitu memasyurkan dia atau memuliakan Tuhan. Ini salah satu ungkapan syukur yang tak terhingga atas anugerah yang Tuhan sudah berikan sehingga mereka bisa melek. Ya, ini yang dilakukan orang buta tadi. Sebagai orang percaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, melalui kisah ini kita juga diberikan contoh untuk senantiasa mensyukuri, memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk memuliakan dan memasyurkan Tuhan. Karena apa? Panggilan orang percaya, panggilan kita sejak pertama diciptakan Tuhan, yaitu memasyurkan dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini yang pertama yang boleh kita pelajari dari kisah dua orang buta itu. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Tuhan Yesus. Percayakah kamu? Itu pertanyaannya. Ini merupakan bentuk ungkapan pernyataan sikap yang menuntut pribadi kita untuk, kalau kita ngomong percaya, kalau kita ditanya, mungkin yang kita ditanya, kalau kita ngomong percaya, artinya kita tidak boleh bimbang. Yang kedua, tidak boleh ragu. Yang ketiga, tidak boleh takut. Yang keempat, tidak boleh khawatir lagi. Yang kelima, tidak boleh bingung lagi. Yang keenam, tidak boleh gelisah atau galau lagi. Makanya Tuhan katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu.
karena tidak ada kebimbangan, karena tidak ada keraguan, karena tidak ada rasa takut, kekhawatiran, bingung, dan gelisah. Ini yang ditunjukkan oleh dua orang buta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita boleh belajar bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalan dan masalah kita? Persoalan dua orang buta ini, dia tidak bisa melihat, tapi dia tidak bimbang dan ragu. Saya yakin kita berkumpul berdoa di tempat ini, ada pergumulan persoalan yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan. Pertanyaannya cuma satu dari Tuhan, percayakah kamu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya berarti bukan sekedar pengakuan, tapi juga perbuatan. Yang kedua, percaya berarti harus tetap fokus atau mata tertuju kepada yang dipercayai. Jangan pada persoalan, fokuslah pada yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus. Percaya berarti dengan totalitas hidup, hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya serahkan pada yang bertugas. Mari kita menyatakan hati dalam kebenaran Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu bisa berlutut atau duduk jika kesulitan.